Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Salsabila Diva Ramadhani dari Teknik Sipil 2023. Di sini saya sebagai tentor semester 1, yaitu mata kuliah Kimia Dasar 2024. Nah, pada video FSC kali ini saya akan membahas mengenai tips dan trik materi apa saja yang harus dipelajari agar bisa mengerjakan UTS dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya dibahas mengenai soal dan jawaban dari UTS Kimia Dasar 2024. Nah, jadi yang pertama yaitu masuk ke tips dan trik. Karena mata kuliah Kimia Dasar ini basisnya yaitu ada PPL. Jadi ada PPL 1 dan PPL 2 yang diampu oleh Ibu Nur Abior dari Teknik Kimia. Nah, setiap pertemuan itu biasanya itu dibentuk kelompok dan dalam kelompok itu biasanya ada pembagian materi, kemudian yang akan dipresentasikan. Nah, materi-materi yang dipresentasikan dan yang dibuat dalam bentuk laporan dan PPT itu sebaiknya kalian pelajari karena soal-soal dari UTS itu 100% keluar dari materi yang telah dibahas selama proses presentasi maupun teaching antara sesama kelompok. Nah, dari pembahasan yang saya telah jelaskan tadi ini dibuktikan pada soal-soal UTS seperti ini. Jadi ini keempat soal ini sebenarnya ada semua di dalam pembahasan besok kalian selama masa PPL. Oke, kita akan masuk ke soal pertama. Yang pertama yaitu ada jelaskan perbedaan antara atom, molekul, campuran homogen, dan campuran heterogen dengan bobot maksimum 25%. Oke, yang pertama yaitu perbedaannya pada atom yaitu pengertiannya merupakan materi terkecil dari semua materi, sedangkan molekul yaitu partikel nyawa terkecil dalam suatu unsur. Kemudian yang campuran homogen itu memiliki pengertian campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang tidak dapat dilihat dari kasat mata. Kemudian selanjutnya ada sifatnya, yaitu atom sama atau identik, sedangkan molekul sifatnya memiliki ruang antar partikel. Dan campuran homogen yaitu seragam di seluruh volumenya, sedangkan campuran heterogen yaitu tak seragam zat penyusunnya. Kemudian yaitu perbedaan terakhir ada penyusunnya, yaitu atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron, sedangkan molekul terdiri dari gabungan atom-atom. Dan campuran homogen tersusun dari beberapa zat, dan campuran heterogen terdiri dari beberapa partikel yang berupa padatan, cair, atau gas. Kemudian kita masuk ke soal 1B, yaitu pilih salah satu material konstruksi dan sebutkan unsur penyusun dari material tersebut. Yaitu jawab satu material konstruksi yang paling sering digunakan yaitu salah satunya adalah kaca. Dengan komponen penyusunnya yaitu yang pertama ada silika. Silika merupakan salah satu penyusun dari kaca yang paling besar presentasinya. Silika ini memiliki kestabilan tinggi terhadap pengaruh mekanik, temperatur, dan kondisi keasaman. Yang kedua yaitu ada natrium karbonat. Natrium karbonat umumnya berwarna putih, mempunyai rasa yang pahit, dan dapat membentuk larutan alkali yang sehat. Kemudian yang ketiga ada kalsium oksida, yaitu senyawa yang sangat stabil, tahan terhadap suhu tinggi, memiliki viskositas sedang, dan tegangan permukaan tinggi. Kemudian yang keempat ada magnesium oksida, yaitu senyawa padat yang dapat dengan titik lebur tinggi, konduktivitas termal tinggi, bersifat basa dan bersifat hidrofobik. Dan yang kelima yaitu ada boron oksida, yaitu tidak mudah terbakar, reaktivitas kimia rendah, dan korosif terhadap logam jika ada udara. Dan yang terakhir ada timbal 2 oksida, yaitu senyawa padat berwarna hitam atau coklat, bersifat amfoterik yang memungkinkan bereaksi baik secara asam maupun basa. Kemudian soal 2 yaitu jelaskan perbedaan sifat antara larutan koloid, suspensi, dan berikan contohnya. Kita masuk ke sifat pertama yaitu ada ukuran partikel. Larutan yaitu bersifat sangat kecil dan tidak terlihat dengan mikroskop. Sedangkan koloid yaitu ukuran partikelnya sedang, tidak terlihat dengan mata telanjang tetapi bisa dengan mikroskop ultra. Kemudian suspensi yaitu besar, mudah terlihat dengan mata telanjang. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua yaitu ada kestabilan. Larutan yaitu sangat stabil, partikelnya terlarut, tidak mudah terpisah. Sedangkan koloid agak stabil, partikel koloid dapat mengendap dalam waktu lama. Kemudian suspensi yaitu tidak stabil, partikel mudah mengendap. Kemudian kita masuk ke sifat yang ketiga yaitu ada homogenitas. Koloid yaitu memiliki sifat tampak homogen tetapi heterogen jika dilihat dengan mikroskop ultra, sedangkan larutan yaitu bersifat homogen campurannya serba sama, dan suspensi yaitu bersifat heterogen dan campurannya tidak serba sama.
Kemudian yang keempat ada efek Tyndall, yaitu pada larutan tidak terjadi efek Tyndall, sedangkan pada koloid terjadi dan partikel koloid dapat menghamburkan cahaya, sedangkan pada suspensi tidak terjadi sama seperti halnya pada larutan. Kemudian yang kelima yaitu dapat disaring. Pada larutan tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, sedangkan pada koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, namun dapat disaring dengan membran ultrafiltrasi. Sedangkan pada suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Dan yang terakhir yaitu ada contoh dari larutan seperti air gula dan air garam. Sedangkan pada contoh koloid seperti susu, agar-agar, dan asap. Dan yang terakhir ada suspensi, contohnya yaitu air keruh dan lumpur. Kemudian kita masuk ke soal 2B, yaitu sebutkan jenis-jenis koloid termasuk fase terdispersi, media terdispersi, serta contohnya. Yang pertama ada fase terdispersi benda padat. Medium pendispersinya ada 3, yaitu ada padat, cair, gas. Nah, untuk medium pendispersi padat, nama koloidnya yaitu sol padat, dengan contohnya seperti gelas berwarna, paduan logam misalnya perunggu. Sedangkan medium pendispersi cair, nama koloidnya yaitu sol, dan contohnya seperti tinta, sol emas, sol belerang, lem, cair, pati dalam air. Kemudian pada medium pendispersi gas, nama koloidnya yaitu aerosol padat. Contohnya seperti asap rokok, debu di udara, asap buangan knalpot. Kemudian kita masuk ke fase terdispersi cair, yaitu terdiri dari 3 medium pendispersinya, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk yang padat, yaitu nama koloidnya emulsi padat atau gel, seperti jelly, mentega, selai, agar-agar, lateks, dan semir padat. Yang kedua yaitu ada medium pendispersi cair, nama koloidnya yaitu emulsi. Contohnya seperti susu, santan, minyak ikan, es krim, mayones. Dan medium pendispersi yang ketiga ada gas, dan nama koloidnya yaitu aerosol cair. Contohnya seperti awan, obat semprot, dan hairspray. Dan yang terakhir yaitu ada fase terdispersi benda gas, yaitu dengan medium pendispersinya ada 2, yaitu padat dan cair. Untuk nama koloid medium pendispersi padat, dinamakan buih padat atau busa padat. Contohnya seperti karet busa, batu apung, styrofoam, biskuit, dan kerupuk. Sedangkan untuk medium pendispersi cair, nama koloidnya yaitu buih cair atau busa cair dengan contohnya seperti busa sabun, pasta, dan krim kocok. Kita masuk ke soal 3 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis ikatan kimia. Yang pertama ada ikatan ionik, merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari 2 atom dengan muatan yang berbeda, menghasilkan kation dan anion. Biasanya antara unsur logam dengan non-logam, dipengaruhi oleh energi kisi, yaitu energi yang dilepas saat membentuk kristal ionik, dan energi ini dipengaruhi oleh ukuran ion dan muatan ion, mudah larut dalam air, dan pelarut-palar menghantarkan listrik jika dalam larutan maupun lelehan. Titik leleh tinggi saat masih padatan dan memiliki kepadatan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk jika 2 atom berbagi sepasang elektron valensi. Umumnya terjadi pada unsur antar logam, non-logam. Ikatan ini memiliki sifat mudah menguap, titik didih dan titik leleh yang rendah, dan hanya larut dalam larutan organik. Sifatnya isolator terhadap listrik dan dapat berupa cairan, gas, ataupun padatan. Jenis ikatan kovalen yaitu yang pertama ada ikatan kovalen tunggal dengan atom berbagi satu PeB, yaitu contohnya seperti H2, H2O, dan Cl2. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2 ketika atom berbagi 2 PeB, contohnya seperti O2, CO2, dan sebagainya. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3 ketika atom berbagi 3 PeB, contohnya seperti N2. Dan yang keempat ada ikatan kovalen koordinasi ketika ada atom yang berfungsi sebagai pendonor dan penerima. Contohnya seperti CSO3, HNO3, dan NH3. Kemudian yang kelima ada ikatan kovalen polar. Ketika tercipta kutub positif dan negatif, contohnya seperti NH3 PCl3. Dan yang terakhir ada ikatan kovalen nonpolar. Contohnya seperti CH4 BH3, yaitu ketika atom terbagi secara merata. Kemudian yang ketiga masuk ke ikatan logam. Ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom-atom logam memungkinkan elektron bergerak bebas dalam awan elektron. Elektron valensi dari atom-atom logam sangat terdelokalisasi dan menarik semua kation logam, menjaga agar tetap bersama, dan titik leleh dan titik didih yang tinggi dapat dideformasi konduktor panas dan listrik. Kemudian soal 2 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 macam gaya antar molekul pada larutan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada gaya van der Waals. Gaya van der Waals disebut juga sebagai gaya dipol-dipol, merupakan gaya yang terjadi di antara molekul-molekul yang memiliki sebaran muatan tidak homogen, yaitu molekul dan molekul dipol atau molekul polar.
Yang kiri ini contoh gambar kutub yang berbeda pada dua dipol permanen dan akan saling tarik-menarik. Jadi yang sebelah sini positif, sedangkan sebelah sini bermuatan negatif. Sedangkan yang sebelah kanan ini gambar kutub yang sama pada dua dipol permanen akan saling tolak-menolak. Jadi sebelah kiri ini bermuatan positif dan sebelah kanan juga bermuatan positif. Nah, berdasarkan kepolaran partikelnya, gaya van der Waals terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada interaksi ion dipol, yang kedua ada interaksi dipol-dipol, yang ketiga ada interaksi ion dipol terinduksi, yang keempat yaitu ada interaksi dipol-dipol terinduksi. Kemudian kita masuk ke gaya London. Gaya London merupakan gaya tarik-menarik antar atom karena adanya dipol sesaat. Ada atom memiliki elektron yang selalu bergerak. Pergerakan ini menimbulkan ketidakmerataan elektron pada atom. Nah, kondisi ini menyebabkan adanya dipol sesaat. Dipol sesaat ini memengaruhi atom yang di sekitarnya. Gaya inilah yang disebut dengan gaya London. Gaya London ini bersifat lemah, sehingga dapat terputus pada titik leleh dan titik-titik yang rendah. Nah, ini contohnya seperti gambar 4 ini. Yang A ini nonpolar, yang B ini dipol sesaat dan nonpolar, yang C ini dipol sesaat dan dipol terimbas. Sedangkan yang D ini sama seperti gambar A, yaitu nonpolar dan nonpolar. Kemudian kita masuk ke C, yaitu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul yang lebih kuat dari gaya London dan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen ini adalah gaya tarik-menarik yang berlangsung antara atom hidrogen H dalam senyawa yang terdapat antar hidrogen dan atom nitrogen, oksigen, dan fluorin. Ikatan hidrogen terjadi apabila atom H yang bersifat negatif berikatan dengan atom yang bersifat positif seperti F, N, dan O. Contohnya seperti gambar ini. Nah, contoh dari ikatan hidrogen sendiri yaitu ada air H2O dan ikatan hidrogen basa nitrogen pada materi genetik DNA. Kemudian kita masuk ke soal 4. Yang pertama yaitu ada gambarkan dan jelaskan diagram perubahan fasa 2 dimensi. Diagram fasa adalah representasi grafis dari keadaan fisik suatu zat di bawah kondisi suhu dan tekanan berbeda. Diagram fasa ini tipikal memiliki tekanan pada sumbu Y dan suhu pada sumbu X. Jadi di sini sumbu Y itu tekanan, sedangkan sumbu X yaitu adalah suhu. Nah, seperti gambar di samping ini, dengan keterangan yang pertama yaitu titik perangkap 3. Nah, titik perangkap 3 yaitu atau triple point ini merupakan titik pada diagram fase di mana 3 wujud materi yaitu gas, cair, dan padat hidup berdampingan. Kemudian ada titik kritis atau critical point yaitu titik ini, titik di mana diagram fase ini tidak dapat dibedakan antara wujud cair maupun gas. Sedangkan untuk kurva fusi, pelelehan, dan pembekuan atau garis hijau ini, kurva pada diagram fasa yang memiliki titik transisi antara wujud cair dan padat. Kemudian yang keempat yaitu ada kurva penguapan atau kondensasi yaitu berwarna biru. Nah, kurva pada diagram fase yang mewakili transisi antara wujud gas dan cair. Sedangkan untuk yang kurva sublimasi atau deposisi yaitu ditunjukkan pada garis merah ini merupakan kurva pada diagram fase yang mewakili transisi antara wujud gas dan padat. Kemudian kita masuk ke soal 2, yaitu jelaskan hubungan perubahan fase dan ikatan kimia pada suatu material. Nah, salah satu contoh material konstruksi yaitu ada kayu. Ikatan kimianya yaitu pertama ada ikatan hidrogen. Ikatan ini terbentuk antara gugus hidroksil OH pada molekul selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ikatan hidrogen ini memberikan kekuatan tarik dan fleksibilitas pada kayu. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen menghubungkan atom-atom dalam molekul selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ikatan ini memberikan kekuatan dan kekakuan pada struktur kayu. Dan yang ketiga ada gaya van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik yang lemah antara molekul-molekul nonpolar juga berperan dalam struktur kayu. Nah, perubahan fase pada kayu ini karena kayu ini bersifat higroskopis, artinya kayu dapat menyerap dan melepaskan uap air dari lingkungan. Nah, perubahan fase kayu ini umumnya berkaitan dengan kandungan air di dalamnya. Yang pertama ada pengeringan, yaitu ketika kayu dikeringkan, air yang terikat pada selulosa, hemiselulosa maupun lignin menguap. Proses ini melibatkan pemutusan ikatan hidrogen antara molekul air dan komponen kayu. Akibatnya, dimensi kayu yang menyusut dan kekuatannya akan meningkat. Kemudian ada pembasahan, ketika kayu dibasahi ini, air akan terikat kembali pada molekul kayu. Melalui ikatan hidrogen, proses ini menyebabkan kayu mengembang dan kekuatannya berkurang. Dan yang terakhir ada pembakaran. Pada suhu tinggi, ikatan kimia dalam kayu akan terputus dan kayu akan terbakar.
proses pembakaran melibatkan reaksi oksidasi yang kompleks. Jadi, hubungan perubahan fasa dan ikatan kimia pada kayu yaitu yang pertama ada kekuatan kayu ini dipengaruhi oleh kandungan air dan ikatan hidrogen. Kayu kering ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan kayu basah karena ikatan hidrogennya yang pada kayu kering lebih kuat. Kemudian ada dimensi kayu, yaitu perubahan kandungan air dalam kayu akan menyebabkan perubahan dimensi kayu. Kayu akan menyusut saat kering dan mengembang saat basah. Yang ketiga ada durabilitas kayu, yaitu ketahanan kayu terhadap serangan serangga dan jamur dipengaruhi oleh kandungan air. Kayu kering lebih tahan terhadap serangan organisme perusak. Dan yang keempat ada pengolahan kayu, yaitu pemahaman tentang hubungan antara perubahan fasa dan ikatan kimia sangat penting dalam proses pengolahan kayu seperti pengeringan, pengawetan, dan pembuatan produk kayu. Kemudian kita masuk ke soal terakhir, yaitu ada soal 3. Pilih salah satu jenis material konstruksi dan jelaskan perubahan fase yang mungkin terjadi pada faktor yang mempengaruhinya. Nah, pada soal sebelumnya kita membahas kayu, maka soal ini kita akan melanjutkan pada konstruksi kayu. Nah, perubahan fase-fase terjadi beserta faktornya, yaitu ada yang pertama perubahan fase kimia pada kayu. Perubahan fase kimia pada kayu ini terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama ada dehidrasi, yaitu ketika kayu kehilangan air dan menguap menjadi uap air. Sedangkan yang dekomposisi, senyawa organik dalam kayu terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Dan yang ketiga ada oksidasi, yaitu senyawa organik yang telah diurai, terbakar, dan menghasilkan gas. Nah, selain pengeringan kayu, ini dapat misalnya pada suhu pengeringan dan lebih tinggi, kayu dapat menjadi lebih asam karena terbentuknya asam-asam bebas seperti asam asetat dan asam format. Modifikasi kimia kayu juga bisa terjadi melalui reaksi kimia antara komponen kimia kayu yang reaktif dengan bereaksi kimia sederhana untuk membentuk ikatan kovalen seperti ether dan ester. Nah, yang kedua ada perubahan fase fisika pada kayu. Fase fisika pada kayu ini terutama berkaitan dengan perubahan wujud dan dimensi kayu yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelembapan dan suhu. Nah, faktornya seperti yang pertama ada pengeringan, yaitu pengurangan kadar air dalam kayu yang menyebabkan penyusutan dan penurunan berat. Yang kedua ada pembekakan, yaitu penyerapan kelembapan oleh kayu yang dapat menyebabkan kayu mengembang. Sedangkan yang ketiga yaitu ada perubahan warna, meskipun sering dianggap sebagai perubahan kimia, tapi perubahan warna ini bisa terjadi karena proses fisik seperti oksidasi atau pemaparan sinar UV. Dan yang terakhir ada perubahan tekstur, yaitu kayu yang terpapar cuaca dapat mengalami perubahan tekstur seperti menjadi lebih kasar atau halus tergantung pada kondisi lingkungan. Nah, kemudian, berikut ini hanya sekian pembahasan materi SNJ UTS Kimia Dasar 2024. Jika ada pertanyaan seputar SNJ UTS Kimia Dasar 2024, dapat menghubungi nomor WA saya di bawah ini. Mungkin kembali lagi ke soal. Jadi dapat dilihat soal 1 dan soal 2 ini memiliki bobot 40%, sedangkan soal 3 dan 4 ini memiliki bobot 60%. Nah, agar memiliki nilai yang jauh lebih baik kerjakan dulu soal nomor 3 dan 4 karena pada soal 3 dan 4 ini memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada bobot 60%. Karena pada pengerjaan soal ini, hanya dikasih waktu 70 menit. Jadi kalau semisal waktunya kurang, kalian lebih baik mengerjakan soal 3 dan 4 dulu, karena dengan mengerjakan soal yang di bawah ini, nilai Anda bisa lebih bagus karena memiliki bobot yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian tips dan trik dari saya, maaf apabila ada salah kata maupun salah penyampaian dalam video EFSC kali ini. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.